pun kita harus bisa melaksanakan. Untuk saat ini, sebelum kegiatan dimulai, kita akan membacakan safety briefing saat ini. Kebetulan karena diadakannya daring, ada yang di kantor maupun ada yang di rumah masing-masing. Jadi Bapak Ibu sekalian diharapkan kalau masih di dalam WFO ini sebelum memasuki ruangan semua diwajibkan tadi sudah diperiksa suhu ya kita dan dikatakan tidak lebih dari 30 derajat Celcius. Kemudian mencuci tangan sesering mungkin setelah selesai beraktivitas menggunakan air mengalir dan sabun atau menggunakan sanitizer. Kemudian menggunakan masker ya. Tapi saat ini saya tidak menggunakan masker karena saya berinteraksi walaupun melalui virtual, jadi tidak pakai masker, tapi kami tetap menjaga jarak kurang lebih 2 meter. Nah, sebenarnya kita ini di ruangan gelatik ya. Ini ada satu pintu masuk, pintu keluar ya, masuk dan keluar juga. Tapi ada bagian kalau yang di dalam rumah diyakinkan, dipastikan semua peralatan yang digunakan dalam kondisi aman. Nah, apabila terjadi kondisi darurat seperti kebakaran, gempa bumi, Anda diharapkan tidak panik dan tetap tenang. Berjalan cepat keluar ruangan menuju ke titik kumpul. Kalau di BPK Jakarta ini di area parkir gedung BPK Jakarta, kalau yang di rumah tentu di halaman rumah masing-masing. Kemudian bagi ibu-ibu yang menggunakan sepatu hak tinggi diharapkan dapat melepaskan sepatunya untuk memudahkan proses evakuasi. Nah, dalam situasi kebakaran yang dipenuhi asap, misalkan Bapak dan Ibu dapat berjalan merunduk di bawah asap untuk menghindari kemungkinan menghisap CO2. Nah, dalam situasi gempa, selama belum memungkinkan bergerak ke titik kumpul, Bapak Ibu dapat mencari tempat berlindung yang aman di bawah meja yang kokoh atau berbaring tenang dengan posisi meringkuk, alami di lokus-lokus segitiga kehidupan, di antara kursi atau tempat tidur. Dan jangan lupa berdoa memohon keselamatan. Demikian akan dapat menjadi perhatian kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk saat ini saya diberi kesempatan untuk memberikan pemaparan tentang apa sih itu unit pengendali gratifikasi sebagai tindak lanjut dari tugas kami untuk persiapan menuju sertifikasi penyuluh anti korupsi. Bapak Ibu sekalian, ya, sebelum pembelajaran dimulai, kita cek fokus dulu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ikuti kata-kata saya ya. Ikuti ya saya. Jadi lihat Bapak Ibu sekalian di hadapan monitor Bapak Ibu sekalian ada yang berbentuk tangan. Coba dibuat kayak gitu ya. Dibuat jarinya kayak itu. Kemudian ikuti kata-kata saya. Ya. Silakan Bapak Ibu menggosok, digosok tangannya, ya, sampai panas. Kemudian letakkan di dagu. Apakah semua sudah terletak di dagu? Atau ada yang masih salah? Ya, ada masalah? Oke, ya berarti saya anggap ya semua sudah fokus ya Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan ya materinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya nih mau bertanya nih kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu ingin sehat tidak? Kita ingin terlepas dari korupsi tidak? Ya, nah, kita pengen sehat ya tanpa korupsi. Jadi ibaratnya Bapak Ibu sekalian ya. Karena ini materinya tentang korupsi, jadi ibaratnya tubuh manusia ya memerlukan kesehatan untuk sehat ya memerlukan apa? Tentu membutuhkan makanan dan apa? Membutuhkan semua kebutuhan sesuai dengan kebutuhan ya. Maksudnya berupa makanannya, berupa aktivitas fisiknya ya itu harus dipenuhi, tapi harus sesuai dengan kebutuhan ya. Sesuai dengan kebutuhan. Bisa kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, ini ada makanan ya. Kalau dilihat dari sini ini sangat menggiurkan karena ini istilahnya tumpeng ya. Tumpeng dengan berbagai lauknya ya, ada nasinya nasi kuning, wah ini sangat enak sekali. Ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian kalau tidak sesuai dengan kebutuhan tentu akan bermasalah, akan menjadi penyakit. Ya. Demikian juga dengan yang kita bahas sekarang tentang korupsi. Ya.
Agar supaya tidak terjadi korupsi, tentunya kita harus apa? Harus melawan dengan berbagai cara, ya. Jadi ada berbagai macam strategi korupsi ya yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian sesuai dengan ini ya. Jadi di sini lihat, apapun makanannya tetap kalau orang Indonesia pakainya nasi ya, nasi. Kalau di sini ada nasi kuning, tapi ada juga yang menggunakan nasi merah, nasi hitam itu ya terserah. Yang penting sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Udah siap Bapak Ibu sekalian untuk melawan korupsi? Ya, harus siap ya Bapak Ibu sekalian. Kita harus siap, selalu siap menghadapi dan melawan korupsi ini. Ya, untuk itu saya sudah menyediakan daftar menunya ya Bapak Ibu sekalian untuk pokok bahasan pada pagi hari ini. Kita mulai dengan dari pendahuluan ya, faktor-faktor penyebab korupsi, kemudian dasar hukum apa tentang pemberantasan korupsi di Indonesia, kemudian 30 delik ya, pidana korupsi dan pengelompokannya. Kemudian ada program pengendalian gratifikasi, dan nanti di akhir kita akan membahas tentang integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya adalah untuk memberikan informasi ya, bagaimana atau mengenai pengendalian gratifikasi itu seperti apa. Sebagai upaya mencegah tidak terjadinya praktek tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah. Dan mencegah timbulnya benturan kepentingan, kecurangan, serta penyimpangan perilaku, sehingga terwujud pemerintahan yang baik. Nah, sebagai pendahuluan Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat di sini ya, berdasarkan sumber dari Tempo, ya, Tempo Jakarta. Ini dapat dilihat Bapak Ibu sekalian mulai di tahun 1995 ya, indeks persepsi korupsi di Indonesia dari mulai zamannya Soeharto sampai terakhir ini tahun 2018 ya. Itu kita ada di posisi yang naik dari poinnya itu 38 indeks prestasi korupsi Indonesia. Dan sekarang tahun 2019 itu IPK kita naik 2 poin ya, dari 38 menjadi 40. Ya, dan rankingnya, jadi kalau ranking ini ada rankingnya itu dari 0 sampai 100. Jadi kalau 0 itu berarti korupsi ya, korupsi semua ya. Dan kan kalau dia itu sampai 100 berarti kalau 100 itu berarti kita sudah terbebas dari korupsi. Nah, kita ini menduduki ranking dari 89 ke 85 ya untuk tahun 2019 ini. Nah, ini berdasarkan yang dikatakan oleh Transparansi Internasional Indonesia ya, peneliti Wawan Heri Suyatmiko dalam perilisan indeks persepsi korupsi ya yang disampaikan di Gedung Sudirman Jakarta itu pada Kamis 23 Januari 2020. Kemudian ini ada hasil survei tentang penilaian integritas ya, khususnya Kementerian Kesehatan ya Bapak Ibu sekalian tahun 2019. Ternyata hasil surveinya mengatakan bahwa ada sekitar 39,34 responden itu pegawai percaya bahwa kalau kita melapor ternyata mendapatkan respon negatif ya di lingkungan kerja. Biasanya kalau kita melapor itu katanya akan merasa dikucilkan, kemudian malah diberi sanksi ataupun malah dimutasi atau bahkan karirnya dihambat. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, justru sebenarnya kalau benar itu justru kan mendapat reward, ini malah kembalikan. Tapi ini hasil survei dari Trade Research ya tahun 2019. Kemudian dari pengendalian gratifikasi, ya berdasarkan rekapitulasi laporan gratifikasi untuk unit organisasi bisa Bapak lihat di sini ya, kita masuk di Badan PPSDM ini baru 1%, baru 1% ini. Jadi bisa bayangkan berarti masih kurang peduli ya terhadap pengendalian gratifikasi. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya saat ini selalu bukan menggurui ya, tetapi kita saling mengingatkan, harus berani mengingatkan, memberitahukan, walaupun sebenarnya itu menyakitkan, tetapi kalau memang itu benar, kita harus berani mengungkapkan atau melapor tentang kalau terjadi gratifikasi di dalam organisasi kita. Nah, ini juga hasil survei untuk penilaian integritas ya, Kemenkes ya, tahun 2017 sampai 2019 ya. Kan dibilang tadi indeks tertinggi kalau kita mendekati 100 berarti menunjukkan bahwa
korupsi kita udah rendah, resiko korupsi rendah, dan ternyata ini dibarengi dengan adanya kemampuan sistem ya untuk kejadian pencegahan korupsi itu lebih baik. Jadi sudah ada perbaikan karena dilihat dari sini dari tahun 2017 ke 2018 sih tidak ada sedikit sekali perubahan, tetapi ini dapat terlihat jelas di tahun 2019 ya, di mana ini mencapai 81,25. Ya, berarti ini kan kalau dilihat ini berarti udah lebih dari 50% udah dikategorikan baik, tapi jangan senang dulu karena bukan berarti kejadian korupsi ini tidak akan terjadi. Jadi kita harus selalu selalu saya katakan harus berani ya, berani melawan korupsi, berani melapor ya. Gitu. Nah, kalau sebelum kita lanjut ya, sudah pernah dijelaskan oleh teman terdahulu ya dalam penyuluhan anti korupsi bahwa korupsi itu apa sih? Korupsi itu kan berkaitan dengan apa ini yang dilakukan bukan hanya seorang tetapi beberapa orang ya dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri maupun bersama-sama dengan organisasi lain. Nah, bisa dilihat sini faktor-faktor penyebab korupsi. Kenapa sampai dia melakukan korupsi? Ternyata Bapak Ibu sekalian ini disebabkan oleh dua faktor. Ya, jadi ada faktor internal atau dari dalam diri sendiri dan faktor eksternal dari luar pribadi. Nah, kira-kira apa sih faktor internal itu? Jadi faktor itu dari aspek perilaku ya, perilakunya ya. Jadi dia ada sifat tamak ya atau rakus sebagai manusia. Kemudian moral yang kurang kuat ya. Jadi memang dari dulu dari kecil ya itu udah kelihatan ya bahwa kurang pengetahuan mungkin dari segi keagamaan ya, didikan ya dari itu. Kemudian gaya hidup yang konsumtif. Nah, ini berpengaruh sekali dari keluarga ya, ya. Sehingga anak ini kan semua kita kan dilahirkan pada dasarnya sebenarnya baik ya, suci ya katanya ya. Tetapi karena ya didikan orang tua kita dari kecil itu seperti apa, itu sangat mempengaruhi dari perilaku individu tersebut. Kemudian dalam faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu dari aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Nah, ada kalanya masyarakat ini tidak merasa bahwa dia itu adalah korban. Dia adalah korban dan ataupun dia sebagai pelaku, ya sebagai pelaku. Dan biasanya mahasiswa mungkin sekarang masih terjadi ya bahwa ini dianggap itu udah masih rahasia umum ya, udah dibiarkan oleh masyarakat seperti itu. Ya. Kemudian dari aspek ekonomi, ya, karena pendapatannya tidak mencukupi, ya, jadi itu mendorong dia untuk karena tadi dibilang gaya hidup yang konsumtif, padahal tidak sesuai dengan gajinya, jadi untuk memenuhi gaya hidupnya, ya dia melakukan korupsi. Kemudian dari aspek politisnya, ini masih banyak yang terjadi ya bahwa aspek politis itu banyak ya sekarang itu dibilang main di politik ya untuk mempertahankan kedudukannya atau jabatannya, biasanya orang itu melakukan korupsi ya. Nah, kemudian aspek organisasi. Nah, jadi kurang adanya misalnya sikap keteladanan dari pimpinan ya. Jadi pimpinan sebenarnya sini kan mencontohkan ya. Jadi dia sebagai model sebenarnya dalam kepala. Kemudian kurang memadainya ya, jadi adanya sistem akuntabilitas yang kurang benar ya, atau sistem yang atau peraturan yang tidak bikin efek jerah. Jadi itu juga dengan berpengaruh. Kemudian tentang kelemahan sistem ya, dan juga ada organisasi kultur atau budaya organisasi, budaya malu untuk misalnya datang terlambat atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hati nurani. Nah, itu faktor internal maupun eksternal. Nah, ini juga diperkuat dengan ada beberapa teori ya tentang korupsi, kenapa korupsi itu terjadi, tapi pada saat ini saya hanya memberikan contoh satu, yaitu tentang teori willingness and opportunity to corrupt. Nah, mengapa korupsi itu terjadi? Ternyata korupsi itu terjadi karena ada niat. Karena ada niat
ya, dan juga kesempatan. Ya, baru terjadi korupsi. Nah, kalau ada niat, tidak ada kesempatan, itu tidak akan terjadi korupsi. Demikian sebaliknya, ada kesempatan tetapi tidak ada niat, itu tidak akan terjadi korupsi. Jadi mesti ada niat ditambah dengan kesempatan, maka orang melakukan korupsi. Nah, kalau orang tersebut telah melakukan korupsi, jadi kita ini ada dasar hukumnya ya, dasar untuk pemberantasan korupsi Indonesia. Ini ada beberapa, tapi kita ambil yang terbaru ya, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, ini ada Undang-Undang Nomor 20 dan Tahun 2001 tentang perubahan ya atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan deliknya ada 30, tetapi untuk saat ini telah diklasifikasikan ya Bapak Ibu sekalian menjadi 7. Jadi 7. Pertama adalah merugikan keuangan negara, kemudian kedua ada suap, ada gratifikasi, ada penggelapan dalam jabatan, ada pemerasan, perbuatan curang, dan juga ada konflik kepentingan. Nah, untuk pada saat ini kita akan fokus pada gratifikasi. Kenapa kita fokus pada gratifikasi? Karena dikatakan bahwa gratifikasi ini adalah akar dari korupsi. Kenapa akar dari korupsi? Karena bisa saja dengan gratifikasi ini ya akan membuat apa? Tadi kerugian negara, kemudian adanya menjadi suap ya, kemudian terjadi penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, bahkan konflik kepentingan ya. Jadi ini gratifikasi ini dikatakan akar dari penyebab orang korupsi ya. Karena apa? Untuk saat ini gratifikasi itu kita sadar atau enggak sadar ya, mungkin kita justru yang jadi pelakunya atau bukan, bahkan kita jadi korban. Apalagi kita saat ini seperti kita ini sebagai seorang Widya Iswara itu sangat itu sekali ya sensitif sekali dengan yang namanya gratifikasi ini. Karena kan kita mengajar, selesai mengajar diberikan ya sesuatu sebagai tanda terima kasih ataupun ucapan selamat ya, sebagai persahabatan atau apa, tapi sebenarnya itu tanpa sadar itu tidak sesuai dengan jabatan dan tugas kita. Nah, apa sih gratifikasi itu? Gratifikasi adalah sesuai dengan dasar hukumnya ya, di pasal 12 B Undang-Undang Nomor 311 tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat atau diskon ya, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma ya, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan bahkan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang berhubungan dengan jabatan ataupun kewenangan ya. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, gratifikasi ini kita nggak tahu ya, bahwa kita mungkin pernah menerima pengobatan cuma-cuma ataupun tiket perjalanan atau komisi pinjaman. Jadi untuk membedakannya ya Bapak Ibu sekalian, apa itu gratifikasi, apa itu suap, uang pelicin, dan pemerasan, ini bisa dilihat ya. Kalau gratifikasi itu sifatnya resmi atau tidak resmi. Kemudian tujuan luarnya biasanya adalah sebagai ucapan terima kasih. Nah, kemudian memiliki maksud tersembunyi. Jadi ada modus ya. Misalnya seorang hakim yang mendapat hadiah cuma-cuma dari seorang jaksa. Kemudian kalau suap itu bersifat resmi juga sama ya. Jadi hampir sama dibilang gratifikasi itu hampir sama dengan suap, tapi berbeda ya. Karena bersifat resmi dan tidak resmi. Kemudian tujuannya untuk melanggar ketentuan. Contohnya adalah pengendara motor yang memberi uang kepada polisi untuk tidak ditilang.
Kemudian uang pelicin, namanya uang pelicin ya, supaya apa? Memperlancar tentunya ya, memperlancar urusan. Contohnya orang yang memberi uang lebih terhadap pegawai polisi untuk pengurusan SIM. Ya, kemudian pemerasan bersifat resmi, bisa juga tidak resmi, jadi memanfaatkan kewenangan. Ya, contohnya pegawai negeri yang memaksa menaikkan tarif ya untuk pengeluaran sebuah dokumen. Jadi itu ya perbedaan antara gratifikasi, suap, uang pelicin dan pemerasan. Nah, gratifikasi mana yang dilarang? Yaitu gratifikasi yang dianggap suap. Nah, yang dianggap suap itu yang bagaimana? Jadi gratifikasi yang diterima oleh aparatur negara yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban. Dan tentunya tugas dari si penerima. Ya. Nah, karakteristiknya di gratifikasi yang tidak dianggap suap dan tidak diwajibkan dilaporkan. Jadi ada yang wajib dilaporkan, ada yang tidak wajib dilaporkan. Nah, ini yang tidak wajib dilaporkan tentunya ya berlaku umum, contohnya jenis, persyaratan dan nilai sama dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan. Kemudian masih dalam ranah adat istiadat, kebiasaan dan norma yang hidup di masyarakat dipandang sebagai wujud ekspresi, keramahan, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ada dua aspek ya strategi pemberantasan korupsi. Jadi pertama dengan penindakan dan pencegahan. Nah, penindakan ya tentunya karena itu kan dia sudah melakukan, jadi dilaporkan, kemudian diterapkan delik tipikor yang sesuai dengan kasus yang dia lakukan. Kemudian kedua adalah pencegahan. Bagaimana pencegahannya? Adalah dengan pengendalian lingkungan yang berintegritas, baik itu di kementerian, institusi negara, dan sektor swasta, melalui pelaporan gratifikasi dan pencegahan korupsi. Kemudian kedua, mencegah adanya konflik kepentingan ya, dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik atau tugas lainnya dari pegawai negeri dan penyelenggara negara. Kemudian membangun budaya transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Adanya perlindungan hukum terhadap pelapor. Ini dia ya pencegahannya ya, perlindungan hukum terhadap pelapor. Supaya orang tidak takut untuk melaporkan kejadian. Jadi ada perlindungan hukumnya. Kemudian ada pemetaan, kira-kira area rawan gratifikasi untuk kepentingan pencegahan korupsi. Ya, karena dengan kita mengetahui area-area tersebut, tentu kita dapat mencegah ya, terjadinya korupsi. Dan prinsip-prinsip pengendalian gratifikasi adalah kita harus transparansi, kemudian akuntabilitas, ada kepastian hukum, kemanfaatan, kepentingan umum, independensi, dan perlindungan bagi pelapor. Nah, untuk itu dibuat program pengendalian gratifikasi. Nah, apa sih program pengendalian gratifikasi tersebut? Program yang bertujuan untuk mengendalikan ya penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel ya melalui serangkaian kegiatan yang tentunya melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi. Nah, jadi program pengendalian gratifikasi ini adalah sebuah sistem. Jadi namanya sebuah sistem tentu ada input, proses, output maupun outcome. Jadi kalau dari inputnya itu adalah harus ada komitmen bersama, ya. Kemudian ada perangkat komitmen dari kepala untuk membuat program pengendalian gratifikasi. Kemudian ada perangkat aturan internal gratifikasi. Jadi akan dibuat aturan-aturan apa yang berkaitan dengan gratifikasi. Kemudian ada unit pengendalian gratifikasi. Nah, prosesnya apa? Tentunya dengan menginternalisasi aturan-aturan yang sudah dibuat. Kemudian diseminasi. Benar, Bu, saya cek di tempat saya dulu tanggal 8, siapa tahu ada WA-WA saya sama Ibu. Pengelolaan laporan gratifikasi dan sebagainya. Output. Outputnya adalah kesadaran melapor, laporan, manajemen tools. Kemudian outcome atau keluaran apa sih? Tentunya terciptanya lingkungan pengendalian yang transparan dan akuntabel. Nah, ini tahapan program pengendalian gratifikasi. Jadi ada tahap pra-implementasi dan ada implementasinya. Ya, tadi ya.
Ada komitmen pengendalian gratifikasi, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan aturan pengendalian gratifikasi dan pembentukan unit UPG. Selanjutnya tahap pasca implementasi adalah ada monitoring dan evaluasi. Ya, jadi kegiatan monitoring dan evaluasi oleh lembaga, kementerian, organisasi, ya, dan atau dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, ya, KPK. Nah, apa sih UPG itu? UPG adalah unit pengendalian gratifikasi, yaitu unit yang dibentuk atau ditunjuk oleh pimpinan, ya, kementerian, lembaga, organisasi pemerintahan untuk menjalankan fungsi pengendalian gratifikasi. Dan tentunya ini harus ada surat keputusan dari pimpinan, ya, yang beranggotakan dari personil yang menjalankan fungsi pengawasan atau kepatuhan atau fungsi lain yang sejenis. Nah, tugas dari UPG adalah mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis, dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi. Kemudian kedua, dia menerima. Setelah menerima, dia menganalisis dan mengadministrasikan laporannya dari pegawai tersebut atau penyelenggara negara tersebut. Kemudian dia menerima, mengadministrasikan laporan, dia penolakan gratifikasi, ya, dalam hal misalnya pegawai atau penyelenggara melakukan penolakan gratifikasi. Kemudian meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK, melaporkan rekapitulasi secara periodik, ya, kepada KPK, hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi, kemudian melakukan sosialisasi, melakukan pemilihan barang gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut. Kemudian melakukan pemetaan titik rawan, ya, penerimaan dan pemberian gratifikasi, melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi, kemudian memberikan masukan dan rekomendasi terhadap hasil pemetaan titik rawan kepada pengambil keputusan. Itu ya tugas-tugas dari UPG. Nah, ini mekanisme pelaporan dan penetapan status gratifikasi, bisa dilihat ini ada, ya. Jadi pelapor, ya, mengisi formulir gratifikasi, bisa diberikan secara langsung, diserahkan langsung, ataupun bisa melalui email, fax, surat atau web, bahkan secara online. Nah, ini disampaikan melalui UPG, bisa melalui UPG juga, ya. Jadi 7 hari, jangka waktunya 7 hari kerja sejak gratifikasi itu diterima. Nah, ke unit pengendalian gratifikasi. Nah, kalau yang langsung itu disampaikan kepada KPK itu 30 hari, ingat ya, 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima. Ya. Jadi kalau yang dari UPG, kalau sudah diterima, sudah dicatat, dilaporkan hasil analisis itu dilaporkan ke KPK itu 14 hari, ya, 14 hari ke KPK. Nah, kalau sudah di KPK itu memverifikasi kelengkapannya, ada permintaan data atau keterangan yang perlu ditambahkan, itu waktunya 14 hari, ya, analisis penetapan status. Kemudian SK diserahkan ke pelapor 7 hari kerja sejak ditetapkan. Jadi sejak ditetapkan 7 hari kerja itu SK penetapan gratifikasi diberikan kepada si pelapor, ya. Kemudian setelah itu ada 2, ya. Jika ada yang kalau dalam bentuk barang, ya, itu diserahkan 7 hari sejak ditetapkan, itu barang ada yang dikelola dan ada juga yang diserahkan ke rekening kas negara, ya, kalau dalam bentuk uang. Demikian untuk mekanisme pelaporan dan penetapan status gratifikasi. Nah, apa sebenarnya manfaat pelaporan gratifikasi bagi penyelenggara negara atau pegawai negeri? Pertama apa? Melepaskan ancaman hukuman terhadap penerima, kemudian memutus rantai konflik kepentingan. Kemudian cerminan, jadi integritas individu dan sebagai self-assessment. Ini ada mekanisme pemanfaat objek, nah, gratifikasi milik instansi, ya. Pernah juga ditanyakan bagaimana seandainya apa yang akan dilakukan untuk objek gratifikasi. Nah, UPG berkewajiban memiliki mekanisme pemanfaatan terhadap barang gratifikasi yang telah ditetapkan menjadi milik instansi. Nah, pemanfaatannya barang tersebut sebagai berikut. Bisa jadi menjadi milik instansi. Jadi, barang yang diperoleh atas penugasan kedinasan
yang ditujukan untuk instansi, bukan kepada diri pelapor. Ya. Kemudian kedua, bisa disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Contohnya penerimaan berupa makanan atau minuman atau barang yang memiliki tingkat kadaluarsa tinggi akibat busuk. Contohnya makanan, ya, Bapak Ibu, itu dibilang karena takut busuk, jadi itu segera disalurkan bagi yang membutuhkan. Kemudian ada juga yang dikembalikan kepada pihak pemberi, ya. Di pihak pemberi ini dalam rangka untuk memberikan pemahaman kepada pihak eksternal atau pemberi bahwa lembaga atau kementerian organisasi pemerintah itu sudah memiliki tingkat komitmen anti gratifikasi yang tinggi, atau bisa jadi menjadi milik penerima. Jadi karena tidak melanggar ya ketentuan internal yang berlaku. Nah, UPG ini dapat menentukan kriteria pemanfaatan terhadap barang gratifikasi yang telah ditetapkan menjadi milik instansi sesuai dengan aturan internal yang berlaku di kementerian, lembaga, organisasi pemerintah. Jadi yang mengatur itu sebenarnya adalah internal, bisa. Nah, tadi ada kegiatan yaitu diseminasi oleh UPG. Apa sih diseminasi internal? Ya, diseminasi internal adalah merupakan kegiatan pengenalan ya dan penyebaran informasi aturan pengendalian gratifikasi yang dilakukan oleh UPG kepada seluruh pihak internal PLOP ya. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan pemahaman terhadap aturan pengendalian gratifikasi, untuk menumbuhkan kesadaran dan sikap anti gratifikasi. Bentuk kegiatan lain adalah sosialisasi ya, dengan cara sosialisasi seperti saat ini yang saya lakukan tentang aturan pengendalian gratifikasi, pembuatan dan pendistribusian media sosialisasi seperti buklet, leaflet, banner, stiker, website, email, dan tentu kegiatan lainnya. Nah, kalau diseminasi eksternal, yaitu kegiatan sosialisasi aturan pengendalian gratifikasi yang dilakukan oleh UPG kepada pihak eksternal, ya, KLOP ini beserta para pemangku kepentingan atau stakeholder terkait. Nah, tujuannya apa? Untuk meningkatkan pemahaman pihak ketiga atau pemangku kepentingan stakeholder terhadap aturan pengendalian kementerian, lembaga, organisasi pemerintah. Kemudian untuk menumbuhkan kesadaran dan sikap anti gratifikasi. Bentuknya apa? Ya, seperti tadi sosialisasi aturan tentang pengendalian gratifikasi, pembuatan dan pendistribusian media sosial, ya. Kemudian ada komitmen bersama dengan para pemangku kepentingan stakeholder terkait dan pencantuman larangan pemberian gratifikasi oleh pihak ketiga atau para pemangku kepentingan stakeholder pada dokumen kontrak kerjasama. Jadi itu bentuk-bentuk diseminasi internal dan eksternal. Nah, untuk monitoring dan evaluasi, ya, sistem pengendalian gratifikasi itu adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menilai ketaatan dan komitmen ya KLOP dalam penerapan sistem pengendalian gratifikasi dan menyempurnakan sistem pengendalian gratifikasi yang diterapkan di instansi. Ya. Hal ini dapat dilakukan minimal 1 kali ya dalam setahun dan hasilnya tentunya disampaikan kepada KPK. Ini kegiatan monitoring evaluasinya. Ya, menilai, yaitu menilai kepatuhan terhadap prosedurnya, ketepatan waktunya, penerimaan dan proses laporan. Kemudian tujuan, ya, tujuannya adalah apa? Untuk menjaga standar kualitas waktu pelaksanaan, ya, proses pemrosesan sehingga sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Kemudian menilai keakuratan hasil review oleh UPG atas laporan penerimaan hadiah fasilitas yang dilakukan instansi KLOP. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meminimalisir ya kekurangan tepatan ya pelaksanaan misalnya review yang dilakukan oleh UPG. Ya. Kemudian menilai kepatuhan atas pelaksanaan rencana kerja kegiatan pengendalian gratifikasi yang sudah disepakati sebelumnya. Ya, ini namanya monitoring evaluasi supaya kalau ada misalnya kekurangan akan ditindaklanjuti, diperbaiki lagi. Jadi begitu seterusnya sampai tercapai tujuan yang ingin dicapai. Ya, adalah untuk melihat dan menjaga konsistensi ya serta komitmen instansi atau organisasi mitra dalam penerapan sistem pengendalian gratifikasi. Nah, metode yang dapat digunakan adalah dengan pertama dengan self assessment dan FGD. Nah, untuk kita bisa berhasil ya menjalankan kegiatan tersebut, itu tentu kita harus apa?
harus memiliki integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Nah, itu apa sih itu integritas? Integritas adalah Bapak Ibu sekalian merupakan kesatuan ya antara pola pikir, perasaan, ucapan dan perilaku harus selaras ya, harus sesuai. Jadi apa yang kita ucapkan harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, kalau kita sudah memiliki integritas itu kita ada yang namanya nilai-nilai anti korupsi. Ya, jadi perilaku kita menjadi teladan bagi kita. Jadi ada 9 ya, 9. Jadi ini kalau dulu istilahnya jupe mandi tangker seberdiri, tapi sekarang jumpa di kertas ya. Yang meliputi ya. Jadi harus jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani dan adil. Yang pertama itu yang harus kita itu adalah jujur, karena kejujuran itu dibilang katanya modal kita kemana saja ya. Kalau kita jujur itu adalah nilai mata uang yang berlaku di mana saja. Untuk itu kita harus menginternalisasi nilai-nilai dari anti korupsi ini agar supaya kita terhindar untuk melakukan korupsi ya. Jadi memiliki integritas dan menginternalisasi dan nanti akan kita habituasi atau membiasakan ya dengan penerapan nilai-nilai anti korupsi ini untuk diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk lebih agar supaya Bapak Ibu sekalian paham tentang apa yang saya sampaikan pada materi ini, kita akan diskusi kelompok ya Bapak Ibu sekalian. Ini ada panduannya, jadi ini panduan untuk diskusi kelompok, studi kasus dan role play. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya akan membagi dua ya Bapak Ibu sekalian kelompoknya, yaitu kelompok kita pakai warna aja ya, warna merah dan warna biru. Ya, nanti masing-masing kelompok itu menentukan ketua kelompoknya. Ya, waktu diskusi selama 15 menit. Dan selesai diskusi nanti peserta mempresentasikannya dan ditanggapi oleh peserta lain. Kemudian kita merangkum hasil diskusi dan nanti akan di akhir ada pembulatan bersama. Nah ini kasusnya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini tentang salah satu RSUD ya, sebagai ini dikatakan bahwa sebagai pejabat penanggung jawab di instalasi gizi di RSUD X, yang salah satu tugasnya adalah membuat perencanaan anggaran belanja bahan makanan sesuai dengan kebutuhan diet makanan pasien. Nah, dalam perencanaan tersebut telah ditetapkan jumlah kebutuhan anggaran belanja makanan pasien. Nah, perlu diketahui diet makan pasien ini dihitung berdasarkan angka kecukupan gizi yang dibutuhkan berdasarkan diagnosa penyakitnya. Dan pemberian diet tepat dan benar ini sangat membantu proses penyembuhan pasien dan memenuhi kebutuhan makannya. Nah, sebagai penanggung jawab tentunya mengusulkan permintaan anggaran sesuai dengan kebutuhan. Tetapi pada kenyataannya anggarannya tidak sesuai, dipotong tanpa alasan dan hanya dikatakan silakan dikelola sesuai dengan anggaran yang diberikan. Sehingga bisa dibayangkan bagaimana kebingungan yang terjadi dalam memenuhi kebutuhan tersebut yang sudah terpotong. Kemudian pertanggungjawabannya juga harus pemberian sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini yang menjadi soalnya. Kemudian ini tugasnya setiap kelompok mendiskusikan ya. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan kasus tersebut, Bapak Ibu coba diidentifikasi jenis delik tipikor yang ada. Ya, ada 7 kan, 7 delik tipikor dan kode etik yang dilanggar. Kemudian kedua sebutkan pihak-pihak yang terkait. Ya. Kemudian nilai-nilai integritas apa yang tidak dimiliki oleh masing-masing pihak tersebut. Ketiga, terkait kasus di atas, apa kegiatan yang bisa dilakukan dalam rencana aksi, dalam represi atau perbaikan sistem atau kampanye. Jadi silakan Bapak Ibu diskusikan, waktunya 15 menit. Setelah itu kelompok bisa memaparkan hasil diskusinya. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Bisa langsung ya diskusi ya. Ini saya lihat lagi nih kasusnya, waktunya 15 menit. 10 menit lah. 10 menit.
10 menit dari sekarang ya Bapak Ibu sekalian. Oke ya, terima kasih kepada narator Saudara Titin ya yang telah berpartisipasi baik ya. Jadi pelaksanaan role play-nya sudah berjalan baik ya, masing-masing sudah berperan sesuai dengan itu. Tapi mungkin ini masukan dari saya ya. Jadi karena sebenarnya inti dari sini maksudnya pembentukan berdasarkan tadi kan diskusi kelompoknya sudah ada solusinya. Solusinya adalah salah satunya adalah pembentukan UPG ya, pembentukan UPG. Jadi sebenarnya yang diharapkan di role play ini, jadi kira-kira apa usulan-usulan dari masing-masing baik dari kepala, pejabat, KTU keuangan maupun penanggung jawab gizi untuk mengantisipasi jangan sampai ke depannya atau itu nanti terjadi lagi hal-hal seperti ini. Jadi diharapkan maksudnya usulan perbaikan itu misalnya pembuatan komitmen, kemudian tadi sudah dijelaskan jadi membuat peraturan atau untuk tadi seperti saudara narator bilang nanti ada peraturan yang dibuat untuk sebagai efek jerah jangan sampai berbuat korupsi lagi atau bilang ada edukasi atau sosialisasi yang berkaitan dengan UPG. Jadi masih berkaitan dengan tugas UPG. Tapi tidak apa yaitu kita beri aplaus untuk kelompok role play, tim role play ya. Kemudian ini referensinya yang saya ambil, tetapi masih banyak, tapi ini saya ambil aja masih 3. Kemudian ini ya sebelum mengakhiri ada kutipan inspiratif. Jadi dikatakan bahwa lebih baik dari memperbaiki diri sendiri daripada sibuk mengomentari hidup orang lain. Ya. Dan kita harus selalu koreksi diri. Koreksi diri, janganlah kau seperti kata Syekh Ibnu Atalia As-Sakandar yang mengatakan bahwa janganlah kau tuntut Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu, tetapi tuntutlah dirimu sendiri karena engkau telah menunda adabmu kepada Allah. Ya. Dan ini juga ada kuota yang bagus ya, dimana bahwa sukses without integrity is failure. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Jadi katanya sukses tanpa integritas itu adalah satu kegagalan. Ya. Terima kasih Bu Dorce. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menutup pertemuan kita ini, mari kita membuat komitmen untuk anti korupsi. Silakan Bapak Ibu menepuk bahu masing-masing ya. Dan kita sama-sama membaca apa yang dikatakan di sini. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian. Mulai hari ini saya bertekad untuk selalu menjaga integritas diri, integritas tim, dan integritas organisasi. Tidak menawarkan atau memberikan, tidak akan meminta atau menerima, suap, gratifikasi, atau tindak pidana korupsi dalam bentuk apapun. Bertanggung jawab mencegah dan mengupayakan penguatan integritas pada diri saya, tim maupun organisasi saya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, maju lawan korupsi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, walaupun kata orang ya, walaupun hanya satu ayat itu kita harus kita sampaikan ya Bapak Ibu sekalian. Saya atas nama pribadi mohon maaf begitu banyak kekurangan dari saya, itu yang baik-baik yang diambil, dan mudah-mudahan apa yang sedikit yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Saya bukanlah orang yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah ya, dan untuk akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas fasilitas kepada Kepala BPK Jakarta, teman-teman sekalian untuk dukungannya dan motivasinya,
Dan mudah-mudahan kita cepat lepas dari pandemi COVID ini agar supaya kita lebih enak tatap muka daripada dari saat ini karena merasa kurang komunikasi aja ya. Jadi ini juga hal baru. Jadi mohon maaf jika banyak kekurangan. Sukses untuk Bu Widi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.